Halo warga belajar, berjumpa lagi di channel Peduli Ilmu Official. Jadi, sesuai dengan thumbnail-nya, kita akan belajar materi pecahan. Materi ini ditujukan untuk kalian yang sedang belajar matematika paket A kelas 6. Oh ya, untuk warga belajar, kalian juga bisa mengakses materi ini secara lengkap di modul yang bertema Nikmat Menuai Hasil. Oke, langsung aja kita mulai. Kita akan belajar mengenai cara mengubah bahan makanan ke dalam bentuk pecahan. Coba kalian perhatikan untuk penulisan pecahan itu sesuai dengan pertemuan sebelumnya ditulis dalam bentuk A per B, di mana atas itu disebut pembilang, B bawah itu disebut sebagai penyebut. Ingat, atas pembilang, bawah penyebut. Kita lanjut ya. Coba kalian perhatikan untuk yang pizza. Pizza ini kan awalnya satu utuh ya, kalau nggak dipotong. Tapi kalau dipotong menjadi dua dengan ukuran yang sama, maka jumlah potongan pizza keseluruhan ada berapa? Berapa? Jumlahnya ada dua kan? Nah, jumlah keseluruhannya ada dua. Nah, dua itu ditaruh di bawah, di bagian bawah. Kalau setiap orang itu memperoleh satu pizza, maka satu, kan setiap orang memperoleh satu. Berarti kan 1/2. Karena potongannya ada 2, berarti pizza tersebut hanya bisa diberikan ke 2 orang aja, gitu. Jadi 1/2. 1 itu yang diperoleh, 2 itu jumlah potongan pas awal tadi. Kemudian, coba kalian perhatikan untuk yang apel. Nah, di sini kan ada apel utuh ya. Terus apelnya dipotong menjadi 3 bagian. Makanya tulisnya yang bawah itu 3. Karena awalnya tadi kan 1, terus dipotong menjadi 3. Jadi jumlah keseluruhan potongan itu kan 3. Lalu kalau setiap orang memperoleh 1 potongan, maka tulisnya 1/3. Di mana 1 itu yang diperoleh orangnya, 3 itu jumlah keseluruhan potongan, gitu. Jadi yang bawah itu jumlah keseluruhan potongan. Misal, apelnya dipotong menjadi 2, berarti kan hanya bisa dibagikan kedua orang aja kan? Jadinya 1/2 kalau setiap orangnya memperoleh 1, gitu. Misal apa yang dibagi menjadi 5, berarti nanti 1/5. Setiap orangnya memperoleh 1/5, gitu nulisnya. Coba kalian perhatikan lagi untuk yang sebelah kanan. Di sini kan ada potongan semangka ya, yang diambil. Coba kalian perhatikan yang di kiri. Ini ada semangka yang dipotong menjadi 5 bagian. Terus udah diambil 4. Berarti cara nulisnya gimana? Ya gini, 4 per jumlah keseluruhan. Potongannya ada 5, berarti 4/5. Terus kalian perhatikan yang satu lagi, semangka. Ini kan dia diambil 1, berarti nulisnya gimana? 1 per jumlah keseluruhannya berapa tadi? 5, 1/5 gitu. Jadi yang kiri ini tadi 4/5, yang kanan semangkanya 1/5. Itu yang diambil. Jadi kalau sisanya gimana? Sisanya kalau yang di kiri itu sisanya 1/5, kalau yang di kanan 4/5 gitu. Tinggal yang atas itu yang ditanyakan, yang bawah itu jumlah potongan. Misal yang ditanyakan itu sisa, berarti kita lihat potongan sisanya itu berapa. Kalau yang ditanyakan yang diambil, kita hitung yang diambil berapa per jumlah keseluruhan gitu. Ingat, yang penyebut itu jumlah keseluruhan potongan di awal. Lalu yang pembilang itu yang ditanyakan. Lalu coba buatlah arsiran dari buatlah arsiran sesuai dengan pecahan berikut. Misal 1/4. Di sini ada 4 kotak. Gimana ngarsirnya? Ya tinggal, ini kan ada 4 kotak. 4 itu yang bawah ini. Terus 1, berarti kita ngarsirnya 1. Jadilah seperti ini. Coba kalian perhatikan, apakah sudah sesuai dengan bayangan kalian di awal tadi?
Di sini 4/5, 1/5. Kalau 1/4 berarti yang diarsir 1 aja. Kalau 3/4 berarti yang diarsir 3. Gitu. Kita lanjut untuk mempelajari pecahan senilai. Di sini kalau ada pizza, coba kalian perhatikan pizza yang di sebelah kiri ya. Di sini kan satu pizza dipotong menjadi 4 bagian. Nah, kalau satu pizzanya itu dibagikan ke orang lain, maka nulisnya gimana? Ya 1 per jumlah keseluruhan pizza di awal, 4 kan? Gitu. Kemudian kalian perhatikan juga untuk pizza yang di sebelah kanan. Di sini itu kan ada pizza, ukurannya sama, tapi dia dibagi menjadi 8 bagian. Jadi, misal satu orang yang peroleh 2 pizza, maka nulisnya gimana? 2/8. Nah, 2/8 itu kan masih bisa disederhanakan ya. Atas bawah bisa dibagi berapa? 2 kan? Berarti 1/4. Coba kalian perhatikan satu potong di sebelah kiri itu sama aja 2 potong di sebelah kanan. Nah, karena ukurannya sama, terus nilai pecahannya sama, berarti kedua pecahan tersebut senilai. Oke? Kemudian kita fokus untuk yang sebelahnya ya. Di sini itu ada 34/50 yang A. Itu bisa disederhanakan nggak? Bisa kan? Atas bawah dibagi dengan 2, 17/25. Lalu kita fokus yang B. Di sini kan yang B itu ada 12/15. Nah, 12/15 itu sama-sama bisa dibagi berapa? 3 kan? Jadi 5/4/5 gitu. Kita lanjut untuk mengubah pecahan ke persen ataupun sebaliknya. Nah, di sini coba kalian perhatikan contoh soalnya ya. Sebentar. 3/4 itu kalau diubah menjadi persen gimana? Tinggal kan persen itu kan artinya per 100 ya. Jadi 3/4 bawahnya itu per 4-nya itu harus diubah menjadi per 100, bukan per 4. 4 kali berapa biar jadi 100? Kali 25 kan? Jadi kalau bawah dikali 25, atas juga dikali 25. 3 kali 25, 75. Jadi bawah kali 25, 100, 75/100. Per 100 itu ditulis dalam bentuk persen, jadi 75%. Kalau 45% gimana? Ngubah jadi pecahan biasa. Gini, 45% itu kan artinya 45/100. Tinggal ditulis kayak gitu aja. 45/100 itu kan masih bisa disederhanakan ya. Atas bawah bisa dibagi dengan angka yang sama, yaitu angka 5. 45 bagi 5, 9. 100 bagi 5, 20. Masih bisa disederhanakan atau enggak? Enggak kan? Jadi mentok sampai sini. Gitu. Terus kita fokus yang C ya. Misal sebanyak 40% siswa Sukamaju, SD Sukamaju itu perempuan, dari jumlah siswa keseluruhan itu 245. Berapa jumlah siswa perempuannya? Ya tinggal 40% dikali 245. 40% itu kan 40/100. 40/100 itu kan masih bisa disederhanakan ya. Dengan cara atas bawah dibagi 20. Jadinya 2/5. 2/5 kali 245 berapa? 98. Gitu. Jadi perempuan yang ada di SD Sukamaju jumlahnya ada 98. Lalu kalau ada soal pecahan desimal gimana ngubah jadi persen? Tinggal 0,45 itu diubah menjadi pecahan biasa dulu. 0,45 itu kan setelah koma itu kan ada 2 angka ya. 0,45, 4 dan 5. Itu jumlahnya ada 2 angka. Karena ada 2 angka, berarti per 100. Tapi kalau jumlahnya di 3 angka, nanti per 1000. Tapi kalau jumlahnya ada 1, berarti nanti per 10. Maksudnya gini, 0,45
berarti karena itu setelah koma itu ada 2 angka, maka nulisnya 45/100. Tapi kalau 0,4 nulisnya bisa 4/10. Kita perhatikan jumlah angka setelah koma, dan kita perhatikan jumlah nolnya yang bawah gitu ya. Jadi 45/100. Nulisnya gimana? 45%, karena per 100 itu sama aja persen gitu. Nah, sekarang kita lanjut ya. Coba, sekarang kita akan mengubah pecahan biasa ke dalam bentuk desimal. Di sini, itu ada setengah. Setengah kalau diubah jadi pecahan desimal gimana? Tinggal gini aja, 1/2 bisa nggak? Nggak bisa kan? Kalau nggak bisa berarti ditulis 0, terus satunya ditambahin 0. Berarti 10/2 berapa? 5. Berarti 0,5 gitu. Nah, misal ada lagi nih, 3/8. 5 tetap ditulis 5 aja. 3/8 itu disederhanakan. 3/8 bisa nggak? Nggak bisa kan? 0, kemudian sisa berapa? Kan 30 bagi 8, 24. 24 berarti sisa 6. 60 dibagi 8 berapa? 60 bagi 8, 7. Jadi, kalau dijumlah nanti itu 0,375 ditambah 5, berarti 5,75 gitu. Kemudian kita lanjut yang C ya. 0,75 dari 100 butir. 0,75 itu kan sama aja 75/100 ya. Karena ada 2 angka setelah koma. Berarti per 100. 75/100 kali 100. Coret-coret, jadilah 75 butir telur gitu. Nah, itu tadi penjelasan dari Kak Ida. Semoga apa yang Kak Ida itu sampaikan itu dapat diterima, dan ini tuh ada asesmen yang bisa warga belajar kerjakan, dan nanti warga belajar bisa jawab melalui kolom komentar. Selain itu, warga belajar juga bisa mengerjakan e-learning yang telah disediakan. Semoga dapat dipahami. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Bye-bye!